Bang Faruk ini punya guru Shinhan. Kan gitu, di disiplin karate. Punya guru seorang Shinhan. Shinhanku ini pernah duel ini Bang, sama orang, kalah Shinhanku ini. Kan gitu. Ketika aku menantang lawan dari Shinhanku ini yang menumbangkan Shinhanku ini, ya, itu sudah jadi aku harus memiliki modal ini Bang, supaya aku yakin bahwasanya aku akan bisa menumbangkan yang pernah menumbangkan Shinhanku ini. Karena apa? Dia udah pernah menumbangkan Shinhanku. Ya kan? Mungkin aku punya modal dengan disiplin ilmu lainnya. Aku tidak hanya punya disiplin ilmu karate, aku juga punya disiplin ilmu muay thai. Dan aku ketahui lawanku ini hanya mempelajari disiplin ilmu karate, kan gitu. Itu modal. Apa modalmu Faruk? Lawan dari Shinhanmu yang pernah menumbangkan Shinhanmu? Aku katakan, modalku aku pernah belajar karate, belajar tuh muay thai gitu loh. Sekarang aku tanya samamu Bang, apa modalmu? Meyakinkan kepada orang, bahkan dirimu sendiri, bahwasanya imanmu saat ini bukan penggiringan dari iblis, karena Tuhanmu saja pernah digiring oleh iblis. Silakan Bang. Ini menurut saya, yang saya terima dari gereja atau dari kitab. Jangan dari gereja kau yang kutanya Bang. Kok gereja? Sekarang saya dijelaskan. Kau lahir itu dengan modal apa? Modal apa yang kau miliki untuk meyakinkan orang-orang bahwasanya imanmu itu tidak berasal penggiringan dari iblis? Apa modalnya? Bagaimana saya untuk dijelaskan? Silakan Bang. Silakan. Yesus ikuti iblis. Oten tanda tanya. Maksudnya mungkin Bang Faruk itu. Silakan Bang Faruk jelaskan tema itu Bang Faruk. Bang Faruk lagi ini dia. Bentar Bang Faruk lagi ngechat dia itu. Ya, oke. Jadi gini Bang ya, simak Bang ya, tema kita nih Yesus ikutin iblis. Teman-teman Kristen ngikutin siapa? Kenapa dia angkat tema Yesus ngikuti iblis? Itu kita ambil, ya kita angkat dari Matius 4 nomor 8. Di situ dikisahkan iblis itu membawa Yesus ke atas gunung. Sampailah Yesus ke atas gunung. Buktinya bahwasanya Yesus itu ngikutin iblis dengan sampainya Yesus ke atas gunung. Kalaulah Yesus memang tidak mau dan tidak berniat untuk mengikuti iblis, Yesus itu tidak sampai ke atas gunung. Kan gitu nih kan? Kan gitu. Memang ada hal yang luar biasa bagi teman-teman Kristen di situ kan. Ketika Yesus diuji, diperintahkan untuk dia jatuhkan diri dia dari atas gunung itu. Kan gitu. Atau ketika iblis minta kepada dia menyembah iblis karena telah diberikan kuasa kepada iblis. Tapi Yesus menolak itu. Memang luar biasa di situ. Ada kisah luar biasa di situ. Yesus itu menolak ajakan dari iblis. Akan tetapi ada hal yang lebih luar biasa Bang. Apa hal yang lebih luar biasa? Andaikan Yesus tidak ikut sama iblis sampai ke atas gunung, maka pencobaan itu tidak terjadi Bang. Nggak terjadi. Lebih hebat itu Bang. Yang jadi pertanyaannya, ketika Yesus ini saja bisa dibawa oleh iblis, ya, bisa dibawa oleh iblis, lalu bagaimana dengan kalian? Apa dasarnya iman kalian bukan merupakan penggiringan dari iblis? Bang Faruk sampai kepikiran ke situ ya. Aku baru nyadar, aku bener juga. Iya loh. Iya. Tapi ada dugaan Bang Faruk kalau dia itu nggak ngikutin dari belakang, tapi ada yang bilang dia digendong gitu, digandeng. Tapi kalau digandeng ikut juga ya Bang? Kalau aku digandeng sama orang ikut, yuk Dek, aku digandeng ikut juga aku ya Bang? Iya, itu kan penjabarannya. Itu penjabarannya nih Uni kan. Itu penjabarannya. Kita ngambil apanya, umumnya saja lah ya. Yang pentingnya, yang penting dia ikut sama iblis. Silakan Bang Sangko. Apa pembelaan kalian atau hal apa yang mau kalian sampaikan kepada kami sebagai bukti bahwasanya kalian tidak sedang diikuti, sedang tidak digiring oleh iblis ini saat ini Bang? Silakan Bang. Karena Tuhanmu saja bisa digiring sama iblis Bang. Ilmu mantiknya Bang Faruk ini mulai ini dia nih. Ilmu mantik ini. Silakan Bang Sangko. Takut aku lama-lama Bang Faruk. Aku dengar ya Alkitab mengatakan seperti itu. Kalau menurut atau guru orang Katolik atau orang Kristen dijelaskan pasti udah mengerti. Aku pertanyaan lagi tuh, kalau di dalam Al-Quran siapa tuh iblis? Iblis itu seperti apa? Coba dijelaskan. Iblis itu dari kata ablasa, artinya terputus rahmat Allah, itu gelar.
untuk makhluk ingkar. Nah, belum dulu selesai itu. Gimana tanggapan abang? Itu kenapa Yesus Yesus begini, itu toh. mengikuti iblis gitu loh. Ikuti iblis. Karena Yesus kan Abang kan kalau- bertanya tentang Yesus ikuti iblis ini tadi dijelaskan. Menurut abang ada nggak Ya, maksudnya tanggapan begini, terkait itu? toh. Kok lari ke Al-Quran dulu? Nanti kalau Al-Quran abang tanya aja sama aku, nggak Ya, apa-apa. maksudnya, Tadi kalian menurut udah tanya abang mengerti. bahas tema ini. Nggak gini ya loh pasti bang. apa ini maksud saya itu pertanyaan kalian. Makanya tema ini Yesus ikuti iblis. Kok malah masuk ke Al-Quran? Kita lagi bahas Yesus ikuti iblis kok. Yesus itu nggak ada di Iya, Al-Quran. iya, aku mengerti. Mana ya bang ini? Ini begini, maksudnya kan tadi kan tentang iblis, Yesus ikut iblis. Saya bertanya kepada kalian, iblis itu seperti apa? Supaya saya bisa mengerti gitu. Bang, tema kita tidak tentang membahas seperti apa iblis, siapa opung lamborunya iblis, enggak itu kita tanya, Bang. Menurut saya, Tema kita ini gini loh, Bang, ya, gini, Bang. Ini sangat mengerikan sebenarnya ini, Bang. Tuhanmu saja bisa digiring oleh iblis sampai ke atas gunung. Tuhanmu itu, Bang. Coba kau paparkan kepada kami dengan modal apa, Kak? Gimana bilangnya? Apa modal yang kau miliki hingga kau yakin bahwasanya imanmu saat ini bukan merupakan penggiringan dari iblis? Analoginya begini, Bang. Bang Faruk ini punya guru Sinhan. Kan gitu, di disiplin karate. Punya guru seorang Sinhan. Sinhanku ini pernah duel ini, Bang, sama orang. Kalah Sinhanku ini. Kan gitu. Ketika aku menantang lawan dari Sinhanku ini yang menumbangkan Sinhanku ini, ya, itu sudah jadi. Aku harus memiliki modal ini, Bang, supaya aku yakin bahwasanya aku akan bisa menumbangkan yang pernah menumbangkan Sinhanku ini. Karena apa? Dia udah pernah menumbangkan Sinhanku. Ya kan? Mungkin aku punya modal dengan disiplin ilmu lainnya. Aku tidak hanya punya disiplin ilmu karate, aku juga punya disiplin ilmu muay thai. Dan aku ketahui lawanku ini hanya mempelajari disiplin ilmu karate, kan gitu. Itu modal. Apa modalmu, Faruk? Lawan dari Sinhanmu yang pernah menumbangkan Sinhanmu? Oh, Aku katakan, modalku aku pernah belajar karate, belajar muay thai gitu loh. Sekarang aku tanya samamu, Bang, apa modalmu? Meyakinkan kepada orang, bahkan dirimu sendiri, bahwasanya imanmu saat ini bukan penggiringan dari iblis, karena Tuhanmu saja pernah digiring oleh iblis. Silakan, Bang. Ini. Menurut saya, yang saya terima dari gereja atau dari kitab. Jangan dari gereja kau yang kutanya, Bang. Kau gereja. Sekarang saya dijelaskan, kau lahir itu Dengan modal apa? Oke, Modal saya apa yang kau dijelaskan. miliki Ini. untuk meyakinkan orang-orang bahwasanya imanmu itu tidak berasal penggiringan dari iblis? Maksudnya kau Apa bicara- modalnya? Ini, bagaimana saya untuk dijelaskan? Silakan, Bang. Silakan. Ya kau diam pun saya bicara dulu. Siap, abangku. Siap, abangku. Siap. Tuhan kami itu dibawa, tapi Tuhan kami itu dicobain iblis. Dan dia datang di ini sebagai manusia juga yang Allah yang lahir di dunia jadikan seperti kita manusia. Akhirnya dia menyembahkan dirinya untuk membasuh atau menghapus dosa-dosa manusia di dunia ini. Karena iblis Bang, itu maaf ya, Bang Sankot. Maaf, tarik dulu napasmu, Bang. Tarik napasmu dalam-dalam, keluarkan perlahan. Kalau perlu minum air putih, minum dulu air putih, Bang. Biar lancar ngomongnya, Bang. Artikulasinya berjelas, biar jangan terputus-putus, Bang. Terputus-putus napasmu, Abangku. Santai aja, Bang. Gak usah panik, Bang. Santai aja, tarik napasnya, buang perlahan, minum air putih. Silakan. Halo? Takut aku sama Bang Faruk. Bang, silakan. Mana suara Bang Faruk? Di mute, mana kedengaran, di mute, mic-nya Bang. Ya, sabar kita nih ya. Minum air putih dulu mungkin beliau. Minum air putih dulu beliau. Dia mengikuti arahan Bang Faruk mungkin. Minum air putih dulu dia. Bang, minum air putihnya segelas aja, jangan segalon. Kok lama kali. Halo? Iya, silakan, Bang. Gini, kalau iblis itu kan orang bilang dari malaikat dari Tuhan yang Tuhan jatuhkan ke dunia ini. Ini menurut kami. Ya.
Makanya dia tuh mencobai siapa saja. Dia itu malaikat, dan orang bilang dia, kita kan panggil di Lucifer. Nah, dia bisa membawa siapa-siapa saja karena dia tuh dulu di surga itu sama. Orang bilang tuh dia malaikat yang pintar atau malaikat yang dekat sama Tuhan atau dekat sama Allah. Makanya tuh dia udah pintar, terlalu banyak dia mau kuasai. Nggak nyambung nih Bang Faruk, nggak nyambung. Naikkan yang lain aja, nggak nyambung. Sampai kiamat kurang 2 detik juga nggak akan nyambung ini orang. Belajar lagi aja Pak ya, belajar lagi. Cari yang lain aja, biar Uni Ripa tadi bagus tuh. Ya udah turun Aku dulu lah lagi Bang Sanko belajar ya. mantik sama Bang Faruk. Itu aku gak kepikiran loh. Aku pun jujur aku bilang ya. Aku bacalah judulnya kan. Yesus ikuti iblis, kok nekat kali Bang Faruk ini, aku bilang kan judulnya kayak gini. Ternyata betul. Tapi aku masih termenung loh, kok ada kepikiran Bang Faruk kayak gitu. Kan aja lagi moderator. Oke, Bang The Fierce. The Freeze. Sama bergabung Bang. Bang punya nama jangan susah-susah kali lah Bang. Ya. Aku mendingan baca bahasa Arab Bang daripada bahasa Inggris Bang. Payah kali aku baca bahasa Inggris ini. Silakan Bang, Islam Kristen Bang. The Kristen. Silakan Bang. Kristen. Islam Kristen Bang. Kristen Bang. Oke, Abang mau melanjutkan diskusi kami sama teman Abang yang lagi minum air putih itu, atau Abang mau bawa tema baru? Silahkan. Tadi temanya gimana Bang? Disapa dulu semua Bang Faruk biar tahu kita. Di atas ada 2 lagi. Disapa. Ya, disapa dulu, silakan disapa dulu Bang Naga, silakan. Akuin Bentar ya Bang, disapa dulu yang lainnya Bang ya. Buka mip, gacor ya. Gacor buka mipnya. Gacor. Oke, saya turunkan ya. Gak ada jawaban, saya turunkan. Apa nih? Desut apa ini? Desuto. Desuto. Apa sih? Suto ya. Astagfirullahaladzim, Pak Naga. Itu namanya De Soto Ayam. Oh. De Soto Ayam. De Soto Manu. Halo. Loh, kok Udah turunkan aja Bang Naga. Nah, jadi turunkan pasienku tadi kan. Makanya aku bilang jangan sapa-sapa dulu kamu tadi. Jadi turun pasienku tadi, alah-alah. Ya, jadi teman-teman ya, tema ini Bang Faruk angkat ya ketika dulu Bang Faruk baca Bible ya. Bang Faruk tiba-tiba berpikir seperti itu. Wah, iblis aja bisa menggiring Tuhanku nih sampai ke atas gunung ini. Jadi bagaimana bisa aku yakin bahwasanya kepercayaan atau iman, bahkan informasi yang kuterima dari bapak-bapak gereja atau pendetaku sendiri, bahkan dari apa yang kubaca berupa tulisan ini, itu memang bersumber dari Tuhan, real dari Tuhan. Karena Tuhanku sendiri pernah digiring oleh iblis. Kacau nih, babak belur aku ini, babak belur aku ini. Betul ini gitu teman-teman ya. Coba kalau teman-teman Kristen mungkin ya ada memiliki jawaban ya, dengan modal apa ya, atau dengan dasar apa kalian yakin bahwa Yuse Nurdin, udah aku tutup mip yang mip Bang Faruk. Aku tutup mip Bang Faruk. Yuse Nurdin. Turunkan ya. Turunkan. Malaikat goa. Ini nama-nama wilayah penghujan nih. Malaikat goa. Oh, turunkan. Ini. Laras, berteriak di pondok ini nggak di OP, ini di pondok pula berteriak nggak di OP nih. Orang nengok semua kata awak. kalau dibandingkan sama Islam ya, di dalam iman Islam ya, Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah Bang digiring sama iblis. Bahkan ada hal yang lebih luar biasa Bang. Sahabat Nabi Muhammad SAW sekaligus juga mertua Nabi Muhammad SAW, iblis atau setan tuh takut sama dia Bang. Takut kabur kalau nengok dia Bang. Kabur. Makanya itu Bang. Itu kubandingkan Uni kan. Jadi perbandingan Nabi kami, Nabi Muhammad ini nggak pernah kan diriwayatkan digiring oleh iblis. Kena sihir pernah, tapi dia tidak meminta pertolongan orang lain. Memang Tuhan yang menyelamatkan dia dari sihir gitu loh. Turun kepada sahabatnya Umar bin Ibnu Khattab. Ada kisah dikatakan Umar bin Khattab itu bahwasanya iblis atau setan takut sama dia. Wah, lebih hebat Umar ini daripada Tuhan ini. Cemana daripada Yesus ini. Cemana kan gitu. Bang Naga double. Aku mau kejawab itu satu subhat itu, tapi sapa dulu lah. Oke, nih. Bang Wijanarko, selamat bergabung Bang Wijanarko.
Wijanarko, Bang Wijanarko. Ya, izin Bang ya. Bang Seputar, selamat bergabung Bang Seputar. Seputar. Halo Seputar. Halo. Oke, Bang Ampi, selamat bergabung Bang Ampi. Halo abang, iya abang, selamat sore abang. Abang nggak besar aku tengok masih bayi aja Bang terus Bang. Iya. Abang, Banyak minum susunya Bang, biar besar Bang ya. iya hormat abang. Ya silakan Uni, silakan. Abang, Ya, aku langsung menjawab dulu bentar Bang Ampi ya. iya. Tadi abang, ada akun bernama hantu gua gitu ya, dan teman-teman tahu ya. Banyak orang Kristen ini yang menuduh bahwa Nabi Muhammad bertemu dengan iblis di gua karena mereka berdasar kepada kitab suci mereka bahwa iblis itu dibuang ke gua-gua gelap. Itu ya. Dan hipokritnya mereka, munafiknya mereka tidak tahu ternyata iblis itu juga dibuang kepada Yesaya 14:12. Aku tunjukkan dalilnya teman-teman. Ini komparasi ya atas tuduhan mereka, ketabuk sendiri mereka. Yesaya 14:12, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya, kita lihat. Gimana mereka, kita baca semuanya jadi. Itu ini blunder buat mereka yang menghujat Nabi Muhammad SAW ya. Nah, ya, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, di mana dia dibuang teman-teman? Ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat orang-orang paling dalam di liang kubur. Jadi kalau mereka bilang yang iblis dibuang ke goa, itu mereka juga harus akui di liang kubur ada iblis. Maka ketika ada Tuhan yang masuk ke dalam kuburan, bangkit menjadi Tuhan, nah maka konsekuensinya bisa juga itu adalah iblis. Ya, jadi di kuburan itu juga ada iblis. Nah, Yesus itu menjadi Tuhan setelah keluar dari kuburan. Maka ketika mereka menuduh Nabi Muhammad keluar dari goa karena bertemu iblis, maka juga bisa dikatakan atas dasar ayat ini Yesus juga bertemu iblis. Ya, begitu. Ini cara berpikir mereka ya. Mereka menuduh Nabi Muhammad bertemu iblis karena mereka mengatakan bahwa iblis dibuang ke goa Hiro. Tapi ternyata di kuburan itu juga ada iblis. Tuhannya masuk kubur dulu baru jadi Tuhan. Nah, inilah mereka ya, ketampar sendiri ujung-ujungnya. Maha benar Allah dengan segala firman. Turun celana, turun ayat. Tuhanmu harus diturunkan dulu, bahkan celananya pun diturunkan, baru jadi Tuhan. Dinaikkan, disalib, diturunkan dari tiang salib. Ya, turun celana, turun ayat itu fitnah. Tidak ada satupun wahyu yang menjadi asbab turunnya celana. Tapi Tuhan yang diturunkan celananya, Tuhan yang diturunkan yang digantung, itu ada. Itu bukan fitnah, itu fakta. Tuhan yang tak bercelana pun ada. Kata Pak Esra Soru. Yang hitonanya direbutkan Hansip Romawi. Kenapa kalian menghujat Nabi saya selalu ketabuk ya? Kenapa? Karena secara natural dengan izin Allah ketika kalian menghujat Al-Quran, Bible kalian menjadi penyelamat. Ketika menghujat Nabi Muhammad, Yesus yang menyelamatkan Nabi Muhammad. Hebat kan agama kami? Karena kami berada di kebenaran. Tuduhan kalian kepada Islam itu hanya kembali ke diri kalian sendiri. Turun celana, turun ayat lah. Tuhan kalian celananya diturunin, baru jadi Tuhan. Silakan, lanjut. Oke, Ampi, lanjut. Halo, iya. Kemarin saya belum selesai dengan ini, tema ini. Saya mau dengan Bang Faruk dulu. Tentang tema ini. Silakan. Ya silakan Bang Ampi, silakan ditanggapi Bang Ya, Ampi. baik. Anda kan Ya, sudah baik, menyimak Bang. narasi saya dari awal tadi kan? Iya, Ya kan? baik, Udah simak kan? Ya udah. baik. Silakan Anda paparkan ya dasar apa yang Anda miliki atau modal apa yang Anda miliki sehingga Anda yakin bahwasanya iman Anda saat ini bukan merupakan penggiringan dari iblis. Karena apa? Karena Tuhan Anda saja pernah digiring oleh iblis sampai ke atas gunung. Silakan Bang Ampi. Sebentar, baik. Terkait Sebentar, Ampi. Goa, kau agama apa, Goa? Goa. Kutanya sekali lagi, kau Kak Saud. Kau agama apa?
Goa? Agama Kristen. Kau agama apa? Aku Kristen. Oh, Kristen. Oke. Stop dulu. Ya. Mute. Biar saya ambil dulu. Oke, lanjut. Oke, baik. Selamat sore Abang Faruk. Terima kasih karena Abang menggunakan ayat ini Matius 4 ayatnya yang ke 8 untuk membuat tema ini, bahwa tema ini Yesus mengikuti iblis. Kalau menurut saya Yesus mengikuti iblis berarti seharusnya dari awal pencobaan itu iblis sudah memenangkan Yesus untuk menggiringnya ke sana. Tapi ayat ini kita harus baca sampai selesai. Karena begini, ayat ini kan ada ayat pertamanya. Di sini ayat pertama ini menunjukkan bahwa Yesus itu tidak digiring oleh iblis, tetapi roh Tuhan itu yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan kemudian konteks pencobaan ini, Bang Ampi, jangan ditambah-tambahi Bang isi Bibelnya. Dibawa oleh roh, tidak ada kata Tuhan. Dibawa oleh roh, iya, ya. dibawa oleh roh. Baik. Sepakat dulu kita, baik, ya. Iya, dibawa Oh, oleh roh. tidak ada kata-kata Iya, Tuhan, baik. ya. Dibawa oleh roh. Iya. Lanjut. Kalau mau lanjut ayat 2, lanjut. Dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi di sini iblis yang mencobai Yesus. Kemudian konteks pencobaan ini sudah dinubuatkan oleh para nabi, terkhusus di dalam Ulangan 8 ayat 3 dan Ulangan 6 ayat 13 sampai 16. Di situ sudah dinubuatkan pencobaan ini. Jadi ketika ayat 8 ini dibawa ke sana, Tunggu Bang Ampi. Kalau Anda bawa tentang nubuat, coba sebutkan satu ayat ya di dalam Perjanjian Lama di mana di situ dikisahkan tentang nubuat bahwasanya Tuhan akan dicobai oleh iblis. Di mana, Bang? Di sini di Ulangan 8 ini konteks bahwa Yesus berbicara tentang apa pencobaan itu di situ. Ulangan 8 ayat 3 pertama. Iya. Tunggu Bang. Ulangan 8 ayat 3. Bentar Bang ya, kita buka pelan-pelan Bang. Ya, baik. Ulangan 8 ayat 3 ya, bentar Bang. Ulangan 8 ayat 3. Tuhan dicobai iblis Bang ya. Nubuat tentang Tuhan dia dicobai oleh iblis. Ulangan 8 ayat 3. Saya tidak bilang itu ditulis di situ bahwa Tuhan dicobai oleh iblis, tapi kata-kata Loh, tadi yang Anda Yesus katakan bahwasanya Tuhan yang dicobai oleh iblis ini sudah dinubuatkan. Kan gitu tadi gue bilang kan abangku. Konteks pencobaan itu sudah dinubuatkan oleh para nabi di kitab sesuai dengan kata-kata yang ada di dalam kata-kata yang Oke, di dalam nubuat ini, kitab Ulangan yang Anda jadikan dalil sebagai nubuatan ini, apakah di sini dikatakan Tuhan akan dicobai oleh iblis? Di sini kata-kata yang Yesus pakai untuk menjawab si iblis ini ada di dalam Ulangan ini, makanya kami bilang ini nubuat tentang pencobaan itu. Begitu, Abang. Jadi, Bang. ini Silakan Uni. Kalau mau masuk Uni, silakan. Kok ada urusan bentar Bang, ada WA. Jadi kita baca Ulangan 8 ayat 3 ini dan Ulangan 6 ayat 13 dan 16 ini sama seperti kata-kata yang diucapkan oleh Yesus pada saat dicobai. Begitu Abang Faruk. Simak ya. Di dalam Matius 4 nomor 8 yang membawa Yesus sampai ke atas gunung itu siapa, Bang? Makanya saya tadi bilang, saya menjawab Abang itu, saya bilang membaca dari ayat pertama sampai ayat terakhir, begitu. Supaya itu enak, di ayat jelas. Kalau kita di ayat 8-nya, Bang, yang membawa Yesus ke atas gunung itu siapa, Bangku? Jelas kan saya sudah bilang bahwa yang di dalam ayat itu bahwa itu benar karena begini. Itu karena sudah dibawa oleh roh ke sana, harus dia mengikuti itu. Karena itu sudah yang membawa Yesus ke atas gunung siapa, Bangku? Di ayat 8-nya. Ayat itu jelas. Kita tinggal baca saja, ayat itu jelas. Begitu. Iya, aku mau ketegasan Abang, Bang. Yang membawa Yesus sampai ke padang sampai ke atas gunung itu siapa, Bangku? Kita baca saja, Abang. Baca, daripada Bang. Nanti saya berasumsi. Kita baca dari ayat pertama ya.
Mana tadi? Matius 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Itu ayat pertama. Dan ayat kedua. Dan Ya roh yang bawa roh apa, Bang? Ya ini jelas pasti roh Tuhan. Karena iblis di Bang, iblis kan juga roh, Tuhan kan juga roh. Emang agak susah membedakan Tuhan dan iblis di kitab kalian. Soalnya sama-sama roh. Ini sudah Maksud kami, mana di situ Tidak, roh Tuhan? Ibu. Roh Ibu Tuhan di mana begini, di Ibu. situ? Kalau seandainya itu roh iblis, pasti dikatakan di sini bahwa itu roh iblis. Tapi ini dikatakan roh, berarti roh itu Bapak itu Iya, adalah roh roh. apa? Berarti Bapak yang membawa Roh gitu. Tuhan. Bapak yang Roh membawa dia, Bapak yang membawa diantarkannya anaknya ke iblis gitu. Ah, Seperti itu pemahaman Ibu, silakan. Tapi saya mau aku kan mau katakan tanya, bahwa berarti ini roh Bapak Tuhan. adalah kerjaan Tuhan kalian, anaknya dibawa nah iblis, cobailah anakku dulu. Ya silakan, itu pendapat Ibu. Karena saya bilang di sini itu roh Tuhan. Bang Paru, makin Roh Tuhan. cengklek aku Bang Paru. Coba lagu Bang Paru. Roh Tuhan katanya Bang Paru. Bukan. Apa? Ini roh Tuhan di sini karena iblis di ujung. Begitu. Bukan. Bang, di ayat aslinya 1-nya kan nggak ada kata Tuhan, Bang. Dalam bahasa aslinya itu hantu, Bang, bukan Tuhan. Bukan roh Tuhan. Abang cek aja. Gak dalam percaya bahasa dia, Bang aslinya. Dewa. Semalam sudah kita diskusikan kemarin sama dia. Itu pneuma. Ya, roh itu dalam original teksnya pneuma. Pneuma itu hantu. Dia nggak mau berpegang Begini. kepada original dia, Bang. Begini abang, saya kalau Oh, berpegang kepada Pak Ampi ini sukanya uang palsu ya? Nggak suka uang asli ya, Pak ya? Ya. begini itulah abang, kira-kira, kalau Bang. saya begini abang, kalau saya berpegang kepada ayat apa ini teks asli, kalau saya mengerti tentang teks asli boleh, saya harus berbicara secara fakta bahwa saya tidak mengerti tentang apa ini teks asli itu. Kalaupun abang mengerti tentang itu silakan, dan kalau abang mau berdebat tentang teks asli itu, abang berdebat dengan LAI sana, begitu. Saya di sini berdebat Lanjut, Bang. mempertahankan Lanjut, ini. Bang. Yang membawa Yesus ke atas gunung berdasarkan Matius 4 nomor 8 siapa, Bangku? Silakan. Makanya kita baca dari sana. Kenapa menghalangi? Kita baca dari ayat 1 sampai ini 8 sana. Silakan, Bang. Sebelah Silakan, Bang. sana. Baca dari ayat 1. Baca dari Supaya- ayat 1, Bang. Mana tahu di ayat 8 udah hilang tulisan iblisnya, Bang. Bukan abang. Supaya itu jelas runut ke bawah sampai kepada statement saya Pak bahwa itu dinubuatkan. Begitu abang jangan ini putar-putar. Aku minta data tentang nubuat bahwasanya Tuhan akan dicobai oleh iblis, nggak ada. Nubuat apa yang mau kau tunjukkan sama kami, abang Bang? ini baru abang ini dari Kristen, abang tahu bahwa nubuat itu bahwa perkataan yang disampaikan oleh Yesus ini sama seperti yang ada di dalam nubuatan. Bang, itu bukan nubuat namanya itu, Bang. Perkataan yang sama, Bang. Iya itu Itu nubuatan, bukan karena nubuat, itu sudah- Bang. Nubuat Itu nyontek hal namanya, yang Bang. sudah Kalau lampau. kata-katanya sama itu nyontek itu, Bang, nyontek. Hal yang sudah lampau kemudian terjadi di belakang, begitu. Nah, terjadi itu nubuat, dan terjadinya itu atas manusia Dan ini atau atas pencobaan. nabi. Atas nabi, bukan atas Tuhan, Bang, yang terjadinya, Bang. Abang kau lari sudah. Aduh. Ya udah, abang jawab, makanya abang jangan lari kemana. kemana-mana. Abang jawab dulu di dalam Matius 4 nomor 8 yang digiring atau dibawa oleh iblis ke atas gunung itu, siapa itu, Bang? Siapa yang membawa Yesus sampai ke atas gunung, siapa? Matius 4 nomor 8 yang membawa Yesus sampai ke atas gunung itu siapa? Bang Ampi ini kayak gitu-gitu aja dari tahun 79 diskusinya. Aduh, memang itulah. Makanya janganlah menyembah roh. Susah bedakan mana roh iblis, mana roh Tuhan. Berpolemik kita jadinya. Itulah kalian. Nggak roh yang kalian sembah, manusia yang kalian sembah. Sehingga nggak bisa kalian bedakan mana Tuhan, mana manusia, mana roh, mana iblis. Roh Tuhan dan iblis. Itulah. Enak kami umat Islam ini. Roh Tuhan kami, laisa kami selih syai'un. Tapi dia bisa ngebedain nih mana uang palsu, mana uang asli. Hebat ini. Tapi giliran membedakan manusia sama Tuhan nggak bisa gitu. Ini aneh ini. Bang Ampi tahu uang merah ya? Uang merah Maha sama benar uang Allah biru dengan ya? segala firman-Nya. Lagi-lagi kita membuktikan kebenaran Al-Quran ya. Lemak doktrin itu sangat tebal, dan itulah kataku ya. Ngeri loh lemak doktrin itu loh. Ngeri banget lemak doktrin itu, membuat orang jadi menuhankan manusia, memanusiakan Tuhan. Manusia diciptakan untuk berkawan dengan dia katanya. Gila kan?
Sekarang antara roh Tuhan dan roh iblis nggak tahu lagi cara membedakannya kayak mana. Pusing aku. Gila, gila. Nah ini coba nih, malaikat dari goa nih. Elia dapat firman dari goa juga. Ya, malaikat dari goa, silakan tuh. Iya. Nah, apa yang mau ente bahas? Selamat siang. Ya, selamat malam. Ini temanya Yesus diikuti iblis. Oke, saya Kristennya bro ya. Iya bro, silakan Yesus bro. mengikuti iblis. Yesus ikuti iblis. Nah, yang ditanyakan di sini apa? Bang Faruk bertanya, apa dasar kalian umat Kristen mengaku benar karena Tuhan kalian aja bisa digiring apa sama iblis, apalagi kalian, gitu maksud Bang Faruk. Nah, di situ kan sebelum dia digiring ke situ kan dia dibaptis dulu. Ya kan Faruk kan? Itulah. Yesus kan dibaptis dulu. Sebelum bertemu dengan iblis aja dia dibaptis. Itulah aku bilang. Kalian kan sebelum jadi Kristen dibaptis setelah dulu. dibaptis, baru dia digiring ke padang gurun untuk dicobai. Aku bilang. Umpamanya ketika sekolah, Yesus itu aja. ujiannya. Iya, Umpamanya itulah guru, kata Bang sebelum dia Faruk. menjadi guru, dia ujian dulu. Tuhan kalian aja Rifla, sebelum dengar diuji dulu. iblis, dibaptis kalian Ah. menyembah iblis, jadi dibaptis dulu, itu maksud Bang Faruk. Rifa Lanjut jangan Bang Faruk. dibiasakan potong-memotong ya Rifa ya. Seolah-olah Aku kamu cuma di ngasih sini tahu menegaskan aja. kamu itu maha benar. Gak ada maha benarnya kepada Jadi gini ya, makhluk. izin ini ya, biar saya luruskan ya. Ini Bang Faruk sebari mau asar dulu. Bentar nih Bang Malaikat, lucu jawaban Bang Malaikat ya. Kalau modal yang kau lakukan adalah dengan baptis, sebelum Yesus itu diuji oleh iblis, dibawa oleh iblis ke atas gunung, dia dibaptis dulu. Dia sih bersiap selesai dibaptis saja, masih bisa dibawa iblis jalan-jalan Bang api ke atas gunung Bang. Nah, baru Itu pertama. Yang kedua, tunggu dulu, belum selesai nih. Tunggu selesai lagi. Yang kedua ini Bang. Yang kedua, sabar dulu. Jangan dikirim. Sabar dulu Bang, sabar dulu. Yang kedua, jika kau jadikan baptis adalah senjata buat kalian, bahwasanya kalian tidak bisa diganggu oleh iblis, berarti Maria ibu Yesus itu dicoba iblis, dikuasai iblis, karena Maria nggak pernah dibaptis Bang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak. Nanti Bang Dewa ada mau masuk asal sih Bang Dewa. Nanti Bang Dewa. Nah, Iya. lanjut. Tadi kita ikuti aja. Tadi Itu Yesus dibawa oleh ujiannya. roh. Sebentar. Tadi Yesus dibawa oleh roh. Roh siapa yang membawa Yesus ke padang gurun, Bos? Itu tema roh di situ tidak ada dijelaskan itu roh siapa, tapi ini tentang keimanan. Kalau Muslim bilang itu roh jahat, roh Israel, roh Jibril itu terserah. Tapi di situ dituliskan R huruf besar, OH huruf kecil. Kalau dia roh Artinya? jahat itu berarti ROH. R kecil. Oh, berarti ini- kalau dia ini roh rohnya Tuhan roh- itu R besar, oke? Oh, R besar Paham? gitu, Pak. Oh, jadi ada huruf Oke, besar, huruf gitu. kecil gitu ya? Huruf besar, huruf kecil. Iya, betul. Oh, ngaruh juga ya seperti itu Penegasannya ya? sekali lagi, kalau Ah. R huruf besar tentang roh itu roh Tuhan. Penegasannya, kalau R huruf iya. kecil roh itu roh jahat. Oke, lanjut. Baik, kalau O-nya yang besar, R-nya kecil, H-nya kecil, itu apa? O-nya yang besar R ini. huruf besar. Ya, kita Apa? bicara bahasa Indonesia aja, huruf besar, huruf kecil sekarang ya diskusinya ya. Baik, kalau H-nya hurufnya besar, R-nya sama O-nya huruf kecil, apa itu? Apakah ada penulisan seperti itu? Nah, sekarang saya baik tanya, apakah ada di dalam teks Yunani-nya huruf besar, huruf kecil? Saya tanya. Kita orang Indonesia, Bang. Kita bicara sesuai Indonesia aja. Baik, Yesus tidak dibahas diutus di Yunani, Jakarta, Pak. Ibrani, Abrahamik, jangan dibahas itu. Baik, karena Kalau Yesus abang tidak mau diutus bahas di teks Jakarta. asli, abang jangan berdebat di Kecuali- TikTok. Lanjut pergi ke LAI ya. Oh, kalau abang tidak mau debat tidak suka dengan teks originalnya, abang belajar dulu saja ya. Saran saya seperti itu. Jadi abang ini Karena jangan ini- percaya sama yang namanya terjemahan, Bang. Karena kitab suci umat Kristen itu hak itu. saya mau percaya apa enggak. Tapi di sini tentang roh. Lanjut aja Bang ke pembahasan kita. Baik, Kita bahas secara bahasa kita kan- Indonesia aja. Nah, sekarang roh di situ merujuk kepada siapa? Apakah di situ roh Tuhan? Apakah di situ roh iblis? Abang pilih yang mana? Terserah abang. Nah, di situ rohnya roh besar apa roh kecil? R-nya. Abang lihat roh apa Bang? R apa hurufnya? Abang kan bisa lihat. Nggak tahu, Alkitab nggak tahu. kami enak loh Bang.
Alkitab kami siapa aja bisa baca. Alkitab kami tidak terfokus pada satu suku bangsa karena Tuhan kami tidak rasis. Ya, tetapi di Amerika kitab NT itu dilarang di Amerika. Lihat faktanya. Kita ini di Indonesia, orang-orang Eropa, orang-orang negara luar. Orang-orang Indonesia, orang-orang Eropa, sama orang-orang Amerika itu kau yang turun di sini lah. Ada ayat dalam Al-Quran mengatakan bahwa aku pula yang kau atur. Emang siapa kau di sini? Nggak ada adab kalian orang Kristen di sini. Dikasih waktu bicara malah suka-suka nenek moyangmu bicara. Kalau udah bicara huruf besar huruf kecil, pusing kepala bener ini. Silakan. Panaga yang lain. Pemburu dolar. Pemburu dolar, silakan. Pemburu dolar. Ah, ini bukan pemburu dolar, ini pemburu bool ini. Ya udahlah, turunlah. Nggak jelas ini benernya. Naikkan yang lain. Pusing. Ya Yong. Ya Yong. Ya Yong. Mau nggak sama orang ini yang ada ilmunya ini Uni? Enggak, Erik Priscilla turunkan saja. Erik Priscilla turunkan saja. Aduh. Ya, kutanging, lutanging. Ini kayak Panaga juga lama-lama ini. Ya, selamat sore. Ya.